Untuk tasnya taruh di belakang aja. Berarti belum pernah coba mobil sama sekali? Belum. Dari nol berarti ya? Nah, dari nol. Oke, jadi ini kan manual nih. Mm-mm. Dia ada 3 pedal di bawah. Mm-mm. Jadi yang paling kiri itu kopling, Mm-mm. dipijak pakai kaki kiri ya. Itu Mm. kopling. Yang tengah itu rem, Mm-mm. yang kanan tuh Gas. gas. Nah, jadi sekarang kita nyalain dulu mesin ini Mm-mm. dengan cara harus pijak kopling dulu full. Mm-mm. Nah, Apa jadi tuh? panggilannya siapa? Elis. Elif. Elis S. Elis. Jadi Elis sekarang pijak kopling dulu. Pijak kopling full. Full ya? Iya, sampai mentok aja tok gitu. Bisa nggak? Kursi kurang maju ya, majuin sedikit. Nah, pijak full koplingnya. Mm-mm. Itu kan di situ ada tulisan engine start stop button tuh kan. Nah, itu kan. Jadi pijak kopling start. Oh, berarti sambil mijak. Sampai nyala tuh lampunya. Nah, itu nyala tuh kan. Mm-mm. Baru ditekan deh sekali. Ya. Nyala mesinnya kan? Kurang maju juga kayaknya. Oke. Dah. Jadi kalau misalnya mau nyalain mobil harus pijak kopling dulu. Mm-mm. Dan selanjutnya biar kita nggak panas, nyalain AC. Mm-mm. AC itu simbolnya simbol kipas. Kira-kira simbol kipas yang mana? Yang ini. Iya. Jadi Elis putar setir. Setir. Nah, itunya. Dah. Mm-mm. Nanti kalau misalnya kurang dingin ya tinggal ditambah aja lagi. Nah, oke, sekarang sebelum dimulai coba diatur dulu kursinya buat senyaman mungkin dulu. Udah. Udah oke? Udah. Safety belt jangan lupa. Tapi nih motor gigi bisa nggak? Motor gigi bisa. Jadi, Gigi ya, tapi bukan motor kopling bang, yang gigi kayak Supra. Iya, hampir mirip dari prinsip kerja ya kan, cuman kan nggak ada kopling. Mm-mm. Nah, jadi tadi kaki dulu ya. Mm-mm. Kaki kiri untuk injak kopling dan lepas kopling. Mm-mm. Nah, kira-kira kapan kita injak kopling tuh? Waktu apa aja? Polisi Tadi, tidur. Waktu mau nyalain mesin. Yang kedua, waktu mau oper gigi. Sebelum oper gigi harus injak kopling dulu. Yang ketiga, sebelum berhenti. Jadi sebelum kita berhenti itu harus injak kopling. Dan untuk injak kopling itu langsung full aja, langsung disak gitu. Langsung dipijak langsung gitu aja. Jangan pelan-pelan ya. Nanti waktu lepas baru pelan-pelan. Nanti kalau misalnya mau bijak langsung langsung dalam. Kalau misalnya lepas pelan-pelan. Jangan kebalik. Jangan pula injaknya pelan lepasnya cepat. Nggak bakal jalan nanti mobilnya. Oke. Jadi untuk injak kopling langsung cepat. Coba Elis pijak koplingnya. Full langsung. Nah gitu. Nanti kalau misalnya lepas dia pelan-pelan. Ntar itu biasanya kepijak. Oh. Nah jadi yang sekarang tadi dipijak tuh tugas tuh. Jadi kaki kanan itu juga harus sadar deh posisi di mana. Nah terus kaki yang kanan dia fungsinya untuk rem sama gas. Jadi kakinya lurus dengan rem. Coba rem di mana? Rem di tengah. Nah itu dia. Jadi untuk minjak pedal gas sama rem itu juga nggak boleh langsung dipijak dalam. Karena kalau langsung kita pijak dalam kayak tadi barusan, ya gitu efeknya langsung gitu. Kalau seandainya masuk gigi, dalam keadaan masuk gigi kita gas gitu, ya kayak motor lah. Kita gas kuat gitu. Pasti kadang bisa jumping kan. Gitu. Jadi kalau misalnya gas sama rem itu dia harus perlahan, nggak boleh mentok ya. Yang boleh mentok tuh hanya kopling dan wajib. Gitu. Jadi untuk rem sama gas itu dia mainnya feel aja, main rasa aja, dikit-dikit gitu. Nah sekarang coba Elis kakinya yang sebelah kanan tuh direm coba. Rem kan di tengah. Iya itu dia. Jadi kakinya lurus dengan rem gini kan. Nanti kalau seandainya kita mau ngegas, kakinya pindah ke kanan gini. Cukup gini-gini doang nih. Jadi kakinya gini. Tuk, gitu. Jangan sampai lompat-lompat gini ya. Dan untuk injaknya harus pelan-pelan. Oke? Nah selanjutnya kita pengenalan dulu fungsi tuas yang sebelah kanan ini. Ini simbol apa? Lampu. Simbol lampu ya. Karena itu simbolnya simbol lampu, itu artinya pengaturan semua lampu berada di tuas yang sebelah kanan. Contoh kayak lampu sen, lampu senja, lampu malam, lampu jauh, lampu dim. Pokoknya semua perlampuan lah. Dia di tuas yang sebelah kanan. Yang paling umum tuh lampu sen. Sen itu ada sen kiri, ada sen kanan. Kalau misalnya sen kiri gimana? Tahu nggak? Di ke bawah kan gitu ya? Nah, gini, kan kiri sana kan arahnya kan. Kita arahin dia ke atas. Atau ke sana. Nah, coba deh. Nah, gitu. Justru kalau tadi yang ke bawah itu dia untuk sen kanan. Nah, tuh. Jadi sen kiri dia ke atas, sen kanan ke bawah. Atau kita lempar tuasnya ke sana atau ke sana gitu. Oke? Itu untuk lampu sen. Selanjutnya lampu senja. Lampu senja itu dinyalakan ketika kondisinya menjelang malam. Jam 6 sore kan udah mulai gelap tuh kan. Nyalakan lampu senja. Sekarang kan garis kecil itu yang di bawah itu
kan dia sejajar dengan lingkaran kecil. Mm-mm. Itu artinya lampu sedang off atau mati. Kalau seandainya menyalakan lampu senja, digerakin dia ke sini, simbol yang ini. Ke sini. Berarti Elis putar deh. Ini. Nah, ini dia. Ini simbol lampu senja namanya. Kalau auto? Kalau auto itu dia maksudnya auto detek sendiri. Kalau misalnya di luar udah mulai gelap, dia auto nyala sendiri lampunya. Dia auto deteksi sendiri ya, keadaan di luar gimana. Kalau misalnya di luar udah gelap, ya dia nyala sendiri lampu malamnya gitu. Nah, terus kalau misalnya mau nyalakan lampu malam, misalnya nyetir di malam hari nih, mau nyalakan lampu malam yang ini simbolnya. Oh, yang langsung banyak ininya. Iya, coba lagi nyalain. Nah, itu simbol lampu malam. Nanti kalau udah selesai nyetir, mau dimatiin, tinggal balikkan lagi ke bawah tadi. Oh, ke sini. Iya. Oke. Yang satu lagi lampu dim coba. Lampu dim itu tahu nggak lampu dim gimana? Kayak untuk nembak jauh. Jadi lampu dim itu dinyalakan ketika kita mau ngasih kode sama lawan kan. Misalnya minta jalan gitu. Cara nyalainnya diarahkan tuasnya ke arah setir gini. Oh, gini. Iya, kita mainkan gini deh, cek gitu. Nah, gitu. Itu namanya lampu dim. Jadi sebagai alat komunikasi di jalan. Oke? Jadi komunikasi itu bisa lewat lampu dim atau enggak klakson. Tinggal pencet aja klakson. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak. Oke, sekarang kita next ke tuas yang sebelah kiri. Tadi yang kanan kan untuk lampu tuh. Sekarang tuas sebelah kiri untuk Oh, kaca. wiper ya. Untuk wiper namanya. Wiper ini penggunaannya tergantung kebutuhan kita atau tergantung gimana kondisi hujan di luar. Kadang kan hujan tuh bisa lewat aja, kadang gerimis, kadang deras gitu kan. Kalau seandainya butuhnya hanya sekali aja gerakannya, misalnya hujannya cuma lewat nih, butuhnya cuma sekali doang, kita gerakin dia ke atas. Itu hanya sekali aja. Jadi waktu kita gerakin ke atas gini, dia bakal swipe sekali aja. Oke. Kalau seandainya menghadapi hujan yang gerimis, yang lumayan agak deras lah ya, kita gerakin dia ke bawah satu kali. Yang ke bawah satu kali ini, dia ada jeda waktunya. Ini kan dia berhenti sebentar nih. Nanti otomatis dia nyala lagi. Dia terjeda paling enggak sekitar 10 detikan. Lebih kurangnya. Nah, Itu ke bawah. Iya, satu kali ya. Nah, kalau seandainya menghadapi hujan yang lebih deras lagi, kita gerakin satu kali lagi ke bawah. Kan beda kan? Makin kencang kan? Kalau seandainya semakin deras lagi hujannya, kita gerakin lagi ke bawah. Kesimpulannya, semakin dia ke bawah semakin Cepat. cepat. Berarti yang ke atas tadi cuma sekali aja. Ada 3 level ke bawah ya. Coba Elis, yang sekali aja ke atas ya coba. Nah, sekali doang tuh. Kalau menghadapi hujan yang gerimis, ke bawah satu kali. Kan jeda deh kan? Kalau seandainya semakin deras hujannya, satu kali lagi ke bawah. Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Nah, ini dia. Pelan. Tadi yang udah mentok tuh kan? Itu level yang ketiga Berarti ini. ibaratnya. Nah, tuh ya. Nah, itu mati tuh. Oke? Terus selanjutnya kita beralih ke ini. Apa namanya tuh? Untuk beri apa? Dia berhenti ya? Untuk Iya. kode berhenti. Jadi namanya lampu hazard dinyalakan ketika kondisi darurat atau emergency kan. Misalnya gini, kita lagi menepi di pinggir jalan, lagi beli sesuatu atau lagi naikkan orang ke penumpang, bisa nyalakan lampu hazardnya. Atau parkir di kondisi jalan yang gelap di malam hari kan. Atau lagi mogok mobilnya, pecah ban, bocor ban gitu, nyalakan juga hazardnya. Biar orang tahu kita di posisi lagi berhenti atau bahaya. Terus juga dipakai ketika lagi, misalnya gini, kita lagi kencang jalan raya kan, tiba-tiba di depan kita ada kecelakaan, ada yang berhenti mendadak, ataupun ada orang nyebrang, kan pastinya Elis harus ngerem tuh, harus melambat kan. Sebelum kita ngerem, minimal nyalakan dulu ininya, supaya apa? Orang di belakang nggak kencang. Gitu. Jadi yang di belakang tuh bisa lebih hati-hati lagi, biar jaga jarak lah setidaknya. Tuh. Oke, ini jangan dipakai waktu apa? Belok. Udah pasti belok jangan dipakai kan? Karena kan dia kedua sini kan jalan semua tuh. Terus ini yang sering dipakai di jalan tuh adalah ketika lurus di persimpangan. Jadi masih banyak sekarang pengemudi yang nyalakan lampu hazard waktu lurus di persimpangan. Anggapan dia ini fungsinya untuk lurus, padahal bukan. Kenapa jangan dipakai waktu lurus? Nanti orang jadinya ngiranya makin pelan, macet jadinya nggak? Gini, ini kan dia berapa lampu sen kan? Lampu sen mobil tuh di mana letaknya? Kanan kiri. Di ujung-ujung mobil, depan, ya kan? Di spion juga ada. Kita anggap ini persimpangan 4 nih. Kita anggap simpang 4-nya. Kita mau lurus tapi nyalakan lampu hazard, betul? Niat kita nyalakan lampu hazard kan supaya orang tahu kita mau lurus. Niat kita nih. Tapi nanti kendaraan dari arah kanan
hanya kelihatan lampunya sebelah Yang sebelah sini. kanan. Dikiranya kita belok ke Kanan. yang dari arah kiri, hanya kelihatan lampunya sebelah. Dikiranya kita belok ke Kiri. ya itu. Jangan dipakai waktu lurus. Jadi blunder kan. Jadi dipakai ketika kondisinya bahaya aja. Oke? Terus selanjutnya setelan spion ya. Jadi kita sekarang atur spionnya dulu. Karena masing-masing orang beda-beda tuh ininya, sudut pandangnya. Jadi sekarang Elis atur spionnya. Pengaturan spion itu yang ada huruf L sama R di dekat pintu. Oh LR, ini. ada kan? Left sama Right. right. Nah sekarang kalau kira-kira mau ngatur yang kanan, digeser atau diputar dulu ke arah kanannya. Tentukan dulu posisi mana yang mau diatur, spion mana. Kalau spion kanan mau diatur, diputar dulu ke arah kanan. Coba diputar ke arah kanan. Oke. Kan dia udah di R tuh kan. Selanjutnya kan dia kan kayak berupa joystick gini nih. Iya. Kalau misalnya Elis mau ngatur ke kiri, giniin kiri, kanan, atas. gini. bawah. Iya, tinggal dorong-dorong aja. Nah, itu kan bergeser dia kan. Kalau misalnya kurang ke kiri, kiriin. Dia syarat untuk ngatur spion itu minimal nampak handle pintu depan. Jadi handle pintu depan itu kelihatan dia di ujung spion kiri bawah nih. Pokoknya tinggal diatur aja mau kemana kita mau kan. Oke, udah nampak? Udah. Sekarang yang left ya, sebelah kiri, diputar ke arah L dulu. Ke L. Iya. Jadi tentukan dulu posisi mana yang mau diatur kan. Setelah itu baru di setel. Nah, lihat spion kirinya. Sama ya, minimal yang nampak handle pintu depan. Sudah? Sudah. Jadi gitu ngatur spion. Karena masing-masing orang beda-beda tuh ini ya sudut pandangnya. Jadi kalau udah masuk mobil, atur kursi, spionnya diatur juga. Oke? Oke. Nah selanjutnya kita beralih ke ini persnelingnya ya atau giginya. Dia ada polanya. Sekarang ini dalam kondisi netral. Netral itu di tengah-tengah sini dia, antara 3 sama 4. Posisi apanya? Netral. Giginya kan ini sekarang lagi gigi netral nih. Ini dikasih netral tuh. Kiri sama kanannya bebas dia tuh. Coba Elis rasain. Nah dia bakal balik ke tengah sendiri tuh. Itulah namanya netral. Iya. Nah sekarang coba kita pelajari gimana cara oper gigi. Nah jadi sekarang ini juga kita pelajari cuma sampai gigi 3 aja ya. Karena kalau 1, 2, 3 nya udah lancar, 4 sama 5 tinggal gampang aja. Gitu. Jadi hafal aja dulu 1, 2, 3 nya. Nanti 4 sama 5 tuh tinggal ngikut aja. Karena 4 sama 5 kan dia untuk kecepatan tinggi. Sedangkan kita lagi belajar kan nggak mungkin sampai lari 60, 80 kan nggak mungkin kan. Jadi cuma sampai 40 paling kencangnya. Jadi batasnya cuma sampai 3 doang. Nah sekarang Elis pijak kopling dulu full. Bisa nggak? Atau kurang maju? Coba pijak kopling dulu. Udah full. Tapi kita belum jalan ya. Kita masih hafal dulu gimana cara perpindahan giginya. Nah dari posisi netral, di sini kan netral kan? Kalau ke satu harus kemana dia? Ke kiri. Kiri baru ke atas. Iya. Tapi kopinya dilepas ya. Kopi pijak aja, kopi pijak aja. Ya, jangan dilepas. Nanti kalau dilepas kopinya, mobilnya lompat dia mati. Nah sekarang pijak koplingnya full, masuk gigi 1 coba. Nah itu 1. Jadi dia diarahin ke polanya kan, kiri, atas atau depan. Kalau 1 mau ke gigi 2, ke bawah. kiri, bawah. Oh kiri lagi. Iya, dia diarahin di blok ke arah kiri gini, tarik ke belakang atau bawah. Gini. Bawah. Lagi. Tek, nah gitu. Oh sampai bunyi. Iya sampai kayak mentok gitu deh kan. Nah nanti dari 2 ke 3 tak perlu diarahin lagi, tinggal didorong sedikit, dorong lagi. Dorong gini. Lepas aja. Oh. Nah, dorong lagi. Nah gitu. 3. Ya jadi gini dia, maaf ya. Ini kan 2 nih. 2 ke 3 tuh gini aja, dorong, gitu. Jangan dikunci gini ya. Nanti lari ke 1. Jadi dia dorong sedikit, dorong lepas nih, dorong lagi. Karena saat kita dorong gini, dia kembali ke tengah tuh. Tinggal dorong. 3. Iya 3. Gitu. Jadi dari 2 ke 3 itu tinggal dorong. Jadi nggak perlu diginiin tangannya. Iya. Jangan digini ya. Usahakan gini. Set. Nah gitu deh. Dan pelan aja. Tek. Oke, coba ulangi gigi 1 lagi. Gigi 2. Kiri belakang ya. Kiri belakang. Tarik lagi belakang. Tek. Nah itu dia sampai dek gitu ya. Nah dari 2 ke 3 tinggal dorong sedikit, dorong lagi. Belum. Belum. Nyakut. Coba lagi.
ya. Gigi 1 2. Nah itu dia. 3, dorong sedikit, dorong lagi, tak, oke. 2 lagi coba. Sesuai pola. Iya, kiri, bawah. Nah, dia kayak 1 ke bawah, kiri, bawah lagi, zigzag deh kan. 2 ke 1, 2 ke 1, kiri, depan. Nah gitu. Pokoknya 1 dan 2 itu kan di sebelah kiri kan. Diarahin dia ke kiri, ya tinggal ditentuin. Kalau 2 kan kiri belakang, kalau 1 kiri depan. Gitu. Netral. Nah, udah netral nih, ya kan? Kalau R gimana? R itu untuk mundur ya, atau reverse. Nah kalau misalnya R gimana? Ke kanan. Polanya di mana? Kanan baru ke bawah. Coba tes. Nah kalau seandainya dia ada kamera, bakal muncul kameranya. Nah coba netral lagi. Ke Netral, dorong sedikit. Nah coba lagi ya. Nah tapi sekarang Elis jangan pandang ke bawah. Karena kan waktu di jalan kan kita nggak mungkin lagi lihat ke bawah kan. Jadi kita harus hafal nih. Udah? Gigi 1. Oke. Gigi 2. Gigi 3. Gigi 2. Nice. 1. Oke. 2 lagi. 1 lagi. Netral. Mundur. Netral lagi. Oke, cukup. Bisa ya hafalnya ya? Kan gampang kan? Dia kayak angka 4 tadi kebalik. Kalau angka 4 kan gini kan? Nah, kalau ini beda dia gini. Nah, gitu. Ya pokoknya hafal dulu 1 2 3 nya. Nanti kalau 1 2 3 udah lancar, 4 sama 5 tinggal gampang aja tuh. Oke? Kalau udah netral boleh lepas kopling lagi. Udah. Sekarang kita beralih ke sini. Ini apa namanya? Rem tangan. Rem tangannya lagi aktif nih kan sekarang kan? Indikator dia lagi aktif, itu ada huruf P warna merah situ. Jadi rem tangan lagi on itu kadang dia bisa muncul huruf P atau enggak tanda seru. Itulah simbol rem tangannya lagi aktif atau on kan. Sekarang coba kita turunkan rem tangannya. Caranya gini, kalau kita mau turun ke rem tangan harus pijak rem dulu. Minimal pijak rem dulu dia. Full. Nggak full ding, sampai kerasa berat aja dikit. Yang boleh full tuh hanya kopling. Ya, jadi kalau udah kerasa berat udah cukup gitu coba. Udah? Karena sedikit doang tuh kan? Sedikit doang tuh. Udah, pijak remnya, rem tangan turunkan. Tahu nggak gimana caranya? Turun ke bawah. Oke. Kan hilang dia tuh simbolnya. Itu udah off dia tuh. Nah, kalau misalnya mau ditarik rem tangannya, tinggal tarik aja langsung. Jangan dipencet lagi. Nggak jauh, jangan dipencet. Langsung tarik krek. Tuh kan nyala lagi kan? Coba turunkan lagi. Angkat dikit, pencet, balik ke bawah. Angkat dulu. Iya, angkat dulu, pencet. Angkat kuat. Angkat, pencet, balik ke bawah. Aduh kok bisa? Angkat. Agak kuat angkatnya, angkatnya, pencet. Nah, gitu dia. Jadi angkat dikit, pencet, balik ke bawah. Coba turunkan lagi. Nah, gitu dia. Coba angkat, turunkan lagi. Iya, angkat. Oke, cukup. Jadi gitu ya. Jadi agak diangkat dulu. Karena kalau langsung kita pencet-pencet gini nggak bisa. Oke, sekarang kita next ke gas. Jadi sebelum kita jalan, setidaknya Elis harus tahu dulu gimana takaran gas tuh. Atau kita latihan dulu peralihan kaki dari gas ke rem, rem ke gas gitu kan. Nah sekarang tugasnya ini namanya RPM. RPM itu adalah putaran mesinnya. Ini tergantung dari gas kita. Kalau gas kita terlalu kuat kali dipijak, ini otomatis bakal naik dia, kayak tadi, ya kan? Nah jadi tugas Elis sekarang, ini sekarang jarum di angka berapa? Ya kira-kira 1 lah ya, kita anggap 1. Sekarang tugas Elis, gas pelan-pelan mobilnya naikkan ke RPM 2. Pelan-pelan banget. Jangan pakai emosi ya. Sikit-sikit aja. Dan stabil ya. Dan usahakan dia stabil. Ya nggak mesti pas-pas banget ya. Yang penting naiknya stabil. Coba rem. Gas lagi. Itu kan over deh kan. Jadi memang harus sedikit mungkin. Nah kenapa mesinnya bergetar? Tadi kan gasnya terlalu banyak tuh. Dia ibaratnya kayak apa ya? Kayak jadi nggak stabil mesinnya. Kalau misalnya gasnya kaget ibaratnya kan. Jadi mati mesin. Nah sekarang pijak kopling lagi full, start lagi mesinnya. Pijak kopling, start.
Jadi untuk ngegas tuh juga usahakan jangan sampai gitu. Kaget nanti mesinnya. Nah, sekarang gas lagi pelan-pelan. Pelan-pelan banget. Oke, coba rem. Gas lagi. Rem lagi. Gas lagi. Kan naik banget kan? Gas lagi stabil. Nah, kan kerasa kan? Kayak gitu kan mesinnya kan? Rem lagi. Jadi paling nggak segitu lah ya takarannya. Dia sedikit banget kan? Iya. Dia nggak sampai dipijak full gitu. Dan jangan dipijak langsung kuat. Karena kalau dipijak langsung kuat mesinnya kaget, jadinya nggak stabil mesin itu. Kan kerasakannya kan goyang-goyang tuh kan? Iya. Tuh RPM jadi nggak stabil. Jadi harusnya kalau mijak gas sama rem tuh dengan lembut aja pijak, pelan-pelan. Yang boleh full tuh dan cepat tuh hanya kopling doang. Oke? Terakhir kita beralih ke setir. Ini setir. Untuk pegang setir itu tangan kiri di jarum jam 9, tangan kanan di jarum jam 3. Iya. Dan jangan terlalu kuat juga dipegang. Jadi jangan dipegang kuat kali. Dia dibawa nyantai aja. Nah, jadi tangannya kayak gini ya. Jangan pula gini, jangan gini, jangan gini. Ya, namanya masih pemula kan. Jadi usahakan di tangannya gini. Kenapa tangan kayak gini? Biar stabil. Gini. Kalau seandainya nih tangan kita di atas, tangan kita di sini nih, gini kan? Amit-amit ya, amit-amit ada benturan, bom, airbagnya keluar. Tangan kita di sini posisinya. Kalau airbag keluar itu kan dia langsung boom kayak meledak gitu kan. Tangan kita bisa patah dan kena kepala. Amit-amitnya gitu. Nah, jadi tangannya jangan sampai di sini dan juga jangan di bawah. Kenapa jangan di bawah? Amit-amitnya ada benturan dan airbagnya nggak keluar. Kena dada. Bukan, airbagnya nggak keluar nih. Kita langsung gini, nggak ada penahan. Bang. Kepala. Amit-amit kepala langsung hantam ini. Jadi usahakan tangannya di jarum jam 9 dan jarum jam 3 supaya apa? Kalaupun seandainya ada benturan dan airbagnya nggak keluar, kita bisa nahan badan sendiri gitu. Jangan sampai tangan di sini kena benturan dan langsung kehantam setir. Atau tangan di sini ada airbag keluar, tangannya patah. Karena keras tuh, boom kayak meledak gitu dia. Jadi tangannya di sini. Kalaupun airbag keluar dia sempurna keluarnya, kena kepala kita nih. Kan dia kayak balon gitu kan? Iya. Itu dia. Oke. Jadi sekarang posisi setir lagi lurus, dia posisi kayak gini nih, Elis. Dia kayak huruf T kan? Nah, jadi sekarang kita latihan dasar dulu putar setir, latihan dasar nih. Jadi sebenarnya muter setir itu dalam keadaan mobil jalan ya, sebetulnya seharusnya. Tapi sekarang kita latihan dulu dasar supaya tahu dasarnya gimana muter setir. Nah, sekarang kita belokin setirnya ke arah kanan dulu coba. Sampai mentok ya. Ya, tangan kanan lepas, ini dorong terus ke sana nih. Gini. Set, tangan kanan ngambil ke sini. Jadi kayak gini deh. Set, nah gitu. Agak nyala. Coba lagi. Coba lagi nih ya. Bawa lemesnya tangannya. Bawa lemes aja. Bawa lemes, coba dorong ke kanan, lagi terus sampai full. Lagi sampai mentok dia. Tapi nantinya kalau misalnya muter setir dalam keadaan mobil jalan ya. Ini masih latihan dasar dulu nih. Oke, ini kan mentok nih. Dari posisi mentok gini untuk buat bannya lurus kembali, dibalikin sebanyak 2 kali putaran. Ke kiri lagi. Iya. Coba kita balikin ke kiri 2 kali putaran. 1, betul. 2. Dan usahakan jangan putus-putus ya muter setirnya. Jadi agak kayak mengalir deh. Set gitu. Oke. Siap kita untuk jalan? Siap nggak? Berarti ngegasnya tuh yang pelan-pelan lah guys. Kalaupun dibutuhin gasnya, tapi kalau misalnya gasnya nggak dibutuhin jangan ngegas. Jadi gini, mobil ini tanpa digas pun udah bisa jalan sendiri. Tanpa digas, nggak kayak motor. Kalau motor kan dia harus gas dulu baru jalan kan. Kalau misalnya mobil enggak. Jadi mobil tuh kalau mau jalan tinggal lepas koplingnya pelan-pelan. Udah jalan sendiri itu. Tapi perlahan jalannya. Oke. Dan tiap kali mau jalan juga harus pakai gigi 1. Tiap kali mau jalan. Oke? Siap? Siap. Intinya jangan panik ya. Iya.
Jadi dibuat enjoy aja. Nah, Nah. sekarang pijak kopling full. Kaki yang kanan tuh standby di rem dulu ya, jangan kemana-mana dulu ya. Dia standby di rem tuh nempel aja di pedal rem. Bukan berarti dipijak juga. Iya. Jadi nempel ya biar sadar posisi di mana. Nah sekarang udah pijak kopling full, Nah. masuk gigi 1. Oke. Dan kalau kita mau jalan, rem tangan jangan pernah lupa turunkan. Jadi urutannya dari kaki 1, 2, 3. Ini. Jadi nomor 3 ini jangan lupa. Oh, Karena kalau ini lupa, nggak jalan. nggak jalan dulu. Udah cek turunkan. Iya. Kan kita mau masuk ke jalan nih. Kan dia agak ke kanan dikit. Nyalakan lampu sen kanan. Oke. Ke. Ke mana tadi? Ke bawah. Dan juga sebelum jalan perhatiin dulu kondisi sekitar, sampingnya diperhatiin dulu. Gimana kira-kira aman nggak? Ada busway mau lewat. Mau nunggu dulu. Udah di dia di dekat belokan sini. Dari polisi tidur. Iya. Pick up juga kan? Iya, pick up juga. Itu belok pick up. Honda. Dia berhenti ya ini pas ini. Nah, dia berhenti nih Alis. Oke. Lihat lagi spionnya. Udah oke? Udah. Ayo kita pelan-pelan jalannya. Dilepas. Pelan-pelan lepas koplingnya. Angkat kopling lagi sampai kerasa titik gerak mobilnya. Kan udah mulai jalan nih. 1, 2, lepas koplingnya habis. Jadi Habis. 2 detik mobilnya jalan, lepas koplingnya habis gitu. Oh. Kiriin lagi. Dia tinggal untuk setirnya tinggal Elis arahin aja ya. Sesuaikan aja sama kebutuhan. Kira-kira butuhnya mau kemana, ke situ juga diputar. Kita di kiri dulu ya, jangan di kanan. Oke, luruskan lagi setirnya. Jadi tangannya usahakan dia seimbang, jangan atas bawah gini. Nanti kalau kayak gini, nah, miring jadinya. Oh, yang penting memang harus stay gini yang lihat di tengah. Iya, usahakan gitu, karena masih pemula kan. Berarti ini lepas total koplingnya. Lepas total. Jadi 2 detik mobilnya jalan, lepas total aja koplingnya. Nah nanti kalau keadaan kita mau berhenti, misal contoh nih, sekarang kita mau berhenti nih kan, kopling dulu dipijak, baru rem. Coba tes ya. Kan. Kopling pijak, baru direm. Benar. Kenapa remnya kayak gitu? Karena terlalu Banget dalam. kan? Iya. Tadi harusnya dia pelan-pelan banget tuh pijak remnya. Harus smooth deh, pelan-pelan aja. Nah, coba jalan lagi, angkat lagi koplingnya perlahan. Nah, agak dikerenkan dikit. Keren dikit. Nanti kita belok kiri aja ya, Lis. Nyalain lampu sen kiri sekarang. Oke. Agak dikirin sedikit. Nah, ini kaki agak ngerem dikit ya. Karena kan agak menurun tuh jalannya kan. Rem dikit. Oke. Tapi jangan rem habis ya. Nah, Elis tengok juga belokan itu. Nah, yuk putar kiri banyak. Banyakin kirinya. Lagi. Sini, kayak gini nih. Lepas remnya lagi. Balikin lagi setirnya kanan. Lagi. Balikin lagi setirnya. Dibantu setirnya. Nah, gitu. Luruskan lagi setirnya. Kan miring nih kan? Koreksi dikit. Jadi pokoknya jangan kaku, ini diarahin aja kayak stang motor sebetulnya. Diarahin aja, belokin aja. Lemesin aja pokoknya. Agak dikirin sedikit. Kerenkan lagi. Jadi untuk belokan sedikit doang, itu tangan jangan pindah-pindah, usahakan. Dia gini-gini aja. Nah, biar nggak repot. Ini kan udah pindah nih posisi tangan. Nah, nanti kalau kayak gini tangan ya bolak-balik, kita miring-miring jadinya. Nah, jadi kalau misalnya hanya koreksi sedikit aja, misalnya mobilnya miring dikit nih, dikit doang, diluruskan lagi. Kalau misalnya miring kiri, kita kanankan dikit, nanti luruskan lagi, gitu. Agak dikirin dikit. Oke. Jangan pindah tangannya, jangan pindah. Luruskan lagi. Oke. Jangan direm habis. Iya. Kan udah pelan juga kan, udah aman tuh. Nah, kalau seandainya mau berhenti gimana caranya tadi? Nih injak Kopling, coba tes ya. ada. Baru rem dikit. Nah, kalau misalnya mau jalan, boleh langsung lepas remnya dulu. Lepas remnya, angkat kopling setengah, pelan-pelan. 1, 2, lepas habis koplingnya. Agak di kiri sedikit. Jangan pindah tangannya, sedikit doang tuh. Luruskan. Dan untuk space di sebelah kiri bisa lihat dari spion kiri ya, untuk mastiin jarak sebelah kirinya. Agak dikirin sedikit aja. Oke, luruskan lagi. Coba stop lagi, Alis. Kopling full sama rem dikit-dikit. Nah, untuk remnya jangan ditekan gitu. Nah, kenapa dia mati? Karena
terinjak kopling sama remnya. Bukan, karena koplingnya kelepas. Oh, kelepas. Makanya mati mesin. Oh. Itulah yang buat mati mesin. Oh. Jadi nggak boleh kopling itu dilepas gini, gitu. Pasti bakal mati. Emang mati mesin? Pasti enggak kan? Enggak. Ya, jadi jangan sampai koplingnya dilepas gitu. Nah, sekarang udah mati mesin, jadi harus pijak rem dulu sama kopling. Pijak rem dulu ya. Pijak rem baru kopling pijak. Selanjutnya start. Kembali. Oke. Terus kalau kita mau jalan gimana tadi caranya? Pelan-pelan lepas koplingnya. Remnya lepas dulu. Rem lepas, pelan-pelan lepas kopling juga. Setengah koplingnya. 1, 2, lepas full koplingnya. Pokoknya kalau dia udah 2 detik jalan, lepas aja full koplingnya. 2 detik ya. Agak dikiriin sedikit aja. Oke. Luruskan lagi setirnya. Jadi yang buat mobil yang mati mesin tuh gitu ya, Lis. Dia kalau kopling kecepatan diangkat kayak barusan tadi, pasti mati. Jadi kopling tuh nggak boleh dikasarin gitu. Kiriin lagi sedikit. Dan juga kalau misalnya kita berhenti nggak injak kopling, itu juga mati mesin. Oh. Jadi harus tahu nih apa aja yang buat mati mesin. Kiriin lagi sedikit. Oke. Nah. Contoh nih, kita anggap nih ya, kita ngerem tapi nggak injak kopling. Coba tes. Ngerem aja. Nggak usah injak kopling ya. Coba rem. Jangan panik. Coba rem aja. Rem aja. Iya, rem aja. Full. Iya, Oh. mati dia kan? Uh-uh. Itu. Jadi kalau misalnya kita berhenti nggak injak kopling, mobilnya bakal mati. Iya. Jadi kalau misalnya mau berhenti harus pijak kopling juga supaya mesinnya selamat nggak mati. Udah. Sekarang mau nyalain mesin kan? Pijak rem sama kopling, start lagi. Nah, ini sekarang kan jalannya agak menanjak nih. Kalau langsung Elis lepas rem kakinya, mobilnya bakal mundur. Coba lepas remnya. Mundur deh kan? Karena tanjakan. Iya. Nah, jadi supaya mobilnya nggak mundur, yang diangkat tuh kopling duluan. Oh. Sampai getar dikit tapi. Coba pelan-pelan angkat koplingnya. Rasain dia tenaga mesinnya. Belum, sedikit lagi. Kerasa nggak tuh kayak dia kayak berat gitu? Ah iya. Coba sedikit lagi. Kerasa nggak? Ada. Lepas remnya. Maju deh kan? Oh. Tanpa mundur. Nah, jadi kalau misalnya kita udah stop di tengah tanjakan, untuk mulai jalan itu cari getaran dulu. Agak dikirin dikit. Berarti itu khusus tanjakan aja. Tanjakan, tapi kalau misalnya kita berhenti di jalan yang flat gitu, langsung lepas rem boleh. Kayak tadi kan di sana kan? Kan masih flat tuh, masih datar dia. Nah, kalau sekarang tanjakan nih. Nah, coba ulangin lagi ya. Pijak kopling full dan direm. Oke. Untuk mulai jalannya jangan langsung lepas rem karena mobilnya bakal mundur. Jadi untuk mulai jalannya gimana? Angkat dulu kopling sampai ada powernya. Kerasa tuh kan? Lepas remnya. Bunyi. Nggak apa-apa, tuh kan suara rem, gesekan dari rem tuh. Tuh, udah kalau udah 2 detik jalan lepas habis koplingnya. Lepas aja habis. Dan tinggal PR-nya belokin setir ya. Iya. Untuk belokin setir buat enak aja. Nah, ini ada bapak nih kan. Kanankan dikit, kita menghindar sedikit. Dikit lagi. Oke. Habis itu jangan lupa setelah kanan, habis itu ke kiriin sedikit. Nah, kiriin lagi. Untuk kembali ke kiri itu nggak usah pakai sen lagi sih. Nggak usah pakai sen, karena jalan kecil kan. Ntar dikira orang kita mau parkir. Iya, parkir. Jadi untuk awal gini kita masih belum butuh gas nih kayaknya ya. Karena kalau digas nanti panik sendiri jadinya. Agak di kiri sedikit. Oke. Lurusin lagi setirnya. Nah, coba Elis berhenti lagi. Kalau berhenti harus kopling dulu ya. Kopling dulu full, baru direm. Nah, cuman remnya jangan dipijak langsung cuk gitu. Dia pokoknya slow aja, dikit aja udah cukup gitu deh. Jangan berarti langsung ditekan banyak gitu. Berhentinya jelek jadinya. Memang berhenti cuman jelek kan. Nanti penumpangnya nggak nyaman. Udah, coba jalan. Ini sekarang jalannya datar atau enggak? Nurun. Coba lepas remnya. Udah. Jadi datar deh nih. Tinggal lepas koplingnya. Nah, 1, 2, lepas habis. Jadi harus paham dulu nih basic-basicnya. Agak di kiri sedikit. Itu kan nampak sisa space di kiri kan agak lebar, agak jauh tuh kan. Jadi agak di kiri sedikit. Nah, untuk simpang di depan ini coba kita belok kiri ya. Sen.
agak di kiri sedikit aja, oke. Nah, untuk belokan yang sempit gini, Elis pijak kopling dulu. Jadi menjelang kita ke situ, pijak kopling dulu full. Nah, agak di kiri sedikit. Nanti ikuti aja belokannya ya. Jadi paling nggak spionnya agak sejajar dengan tiang, dibelokin setirnya. Angkat setengah kopling. Lagi, oke, belokin ya, banyakin kirinya. Lagi terus, banyakin, agak cepat ya. Lagi. Nah, gitu. Ini kan mentok nih. Yuk, balikin 2 kali. Jangan dilepas. Karena belum bisa ngelepas. Iya, jadi kalau sorry. Dilepas setirnya itu waktu ngegas baru bisa dilepas. Tapi kalau kondisi pelan gini kadang nggak bisa balik sendiri setirnya. Jadi emang harus kita yang balikin sendiri. Iya. Manual ya, harus manual ya. Belum bisa otomatis deh. Nanti kalau udah pro, udah mulai seimbang nih, boleh lepas ininya setirnya. Jadi untuk balas setirnya ya dibalas aja dulu. 2 kali putaran kan dari posisi mentok. Agak di kiri sedikit. Luruskan lagi. Oke. Ini alis pijak remnya? Enggak. Tetap pijak. Kakinya nempel di pedal aja ya, di pedal rem gitu. Coba kita belok kiri lagi, Alis. Nyalain lampu kiri. Nah, menjelang belokan gini, kopling dipijak dulu full. Baru angkat kopling lagi setengah. Spion di ujung jalan putar, yuk. Agak cepet ya. Oke. Tahan dulu setirnya. Menjelang lurus dibalikin, yuk. Balikin. 1 lagi. 2. Jangan kewalahan. Tangannya tuh jangan dipegang kuat kali setirnya ya. Enjoy aja pokoknya. Nyantai aja. Lurusin. Kayak bawa motor kan nggak mungkin dipegang kuat kali gini kan. Ya pasti kita slow aja tuh. Agak di kiri sedikit. Oke. Kalau bisa nih saran saya, kalau misalnya belokannya banyak, tangannya dibuat ngilang gini. Jadi dia belokinnya nggak kewalahan. Karena kalau gini-gini banyak kali gerakannya. Tapi kalau misalnya belokannya sedang atau sedikit doang, bisa lah kita kayak gini kan, push and pull gitu namanya. Tapi kalau misalnya belokannya banyak, ya agak ngilang tangannya. Kiri sedikit. Ini kan ada mobil nih kan. Nah, sambil Elis perhatiin juga nih kirinya. Kan lewat nih kan. Tapi kita harus tengok juga, jangan dicuekin. Nah, tuh tengok. Habis itu baru ke kiri lagi. Jadi jangan kelamaan minjem jalan orang. Setelah dipinjam dibalikin. Nah, ntar mentok di depan, kita belok ke kiri aja ya. Kayak lewat kucing. Nyalakan dulu lampu sen kiri. Jadi sebelum belok tuh nyalakan dulu sennya. Ini ada mobil kan di kanan kan? Agak di kiri sedikit aja tapi. Oke, habis itu di kanan lagi dikit. Iya. Dan kalau misalnya belok kiri gini juga kan, Elis jangan sampai ke sana kali, Elis. Itu cuma jalan orang tuh kan. Nah, kopling full, rem dikit-dikit. Kita berhenti dulu nih ya, agak berhenti dulu sejenak untuk mantau situasinya. Gimana kanan kirinya kira-kira? Aman. Nah, gini patokannya, maksud saya itu spion ya kira-kira sejajar dengan tiangnya atau ujung jalannya. Baru dibelokin dia ke kiri. Yuk, putar kiri sini. Oke. Sambil angkat koplingnya pelan-pelan dan lepas remnya ya. Angkat rem kakinya, angkat kopling juga. Kan kosong nih kan. Nanti mendekati lurus dibalikin belum ya? Yuk, 1, 2. Nah tuh, kan lurus dia kan? Jadi kira-kira mobilnya 80 atau 90% mau lurus kepalanya, dibalikin. Jangan pas tunggu lurus baru dibalikin ya. Agak di kiri sedikit. Oke, luruskan lagi setirnya. Nyalakan lampu sen kiri, yuk. Kita belok kiri lagi. Nanti mendekati simpang, pijak dulu koplingnya biar mobilnya nggak meluncur terus. Nah, sambil Elis lihat situasinya kanan kiri. Angkat setengah kopling. Oke. Yuk putar kiri. Go. Lagi tambah lagi. Oke. Menjelang lurus dibalikin. Yap. 1, 2. Yap. Nah, coba kita stop lagi nih. Ini kan tanjakan nih kan. Coba stop. Kopling full sama dikit-dikit. Yap. Itu
itu kan bagus deh berhentinya. Enggak Iya. enggak lompat gitu dia. Kalau misalnya mau jalan gimana? Lepas rem ya. Bukan. Kalau lepas rem langsung, ini kan tanjakan nih. Oh iya. Kalau langsung lepas rem mobilnya bakal mundur. Jadi Kopling setengah. sampai Tadi bunyi mesin. ketemu getaran atau enggak dorongan. Iya. Belum. Belum dapat. Belum. Lagi sedikit lagi. Dah. Sedikit lagi. Rasakan. Lepas remnya. Itu dia. Ya. Jadi kayak kerasa kayak mobilnya agak berat dikit. Nah, itu udah mulai lepas rem. Jadi nggak boleh langsung lepas rem ya tanjakannya. Nanti kalau misalnya kita mundur, sedikit aja kita mundur, pasti yang di belakang bakal klakson tuh. Otomatis tuh langsung tin. Dan kita panik. Coba boleh tambah gas tipis-tipis. Gas tipis-tipis coba ya. Tipis banget. Nah, itu kan kerasakan jadi agak laju dikit deh kan. Oke. Tapi kalau gigi satu tuh harus stabil gasnya ya. Jangan udah dipijak, dilepas, pijak, lepas gitu, jangan. Ya kayaknya motor nggak mungkin kita gitu-gituin kan. Lompat-lompat nanti. Agak di kiri sedikit. Oke. Nyalakan lampu sen kirinya. Jadi untuk patokan beloknya tuh, kalau misalnya belokan tajam kayak gini, paling nggak spion kita jadikan patokan untuk buat dia sejajar dengan tiang. Kiriin sedikit. Nah, mendekati simpang, kita injak koplingnya. Full aja. Full aja. Ya, full. Rem sedikit. Maju lagi perlahan, baru setengah kopling nih. Baru angkat kopling setengah. Sambil Elis tengok situasinya. Tengok patokannya. Yuk, putar. Lagi. Oke, cukup. Mendekati lurus dibalikin. 1, 2. Kalau misalnya kerasa miring, tinggal dikoreksi dikit. Misalnya miring nih, kan miring nih kan sekarang kan. Koreksinya kemana? Ke kiri. Ke kiri dikit. Kalau kita kesanain dikit, nanti malah miring kesana banyak jadinya. Agak di kiri sedikit. Oke. Boleh ya sambil digas ya. Stabil tugas itu. Nanti di ujung sana kita coba belok kanan ya. Agak di kiri sedikit. Jadi untuk belok kanan tuh coba nyalakan dulu sini. Oke. Elis kalau misalnya belok kanan pakai motor kayak mana? Nggak mungkin langsung situ kan? Round gini. Iya, dia agak di kiri dulu. Nah nih udah deket sama simpang, kopling full dulu. Baru direm dikit-dikit. Maju lagi sedikit untuk lihat situasinya. Nanti patokannya, spionnya kira-kira sejajar dengan apa? Ini ya. Tembok. Ya kan? Lepas lagi remnya. Rem sedikit lagi. Dipastiin dari kedua arah aman ya. Kiri kosong, kanannya kosong. Ayo putar setirnya. Go. Bukan kopling yang diangkat ya. Start lagi. Injak kopling full. Start. Nyalakan lagi lampu sen kanannya. Ini kan agak tajam nih belokannya kan. Belokannya banyak nih. Coba diputar dulu setirnya. Nah, terus lagi. Oke, lepas rem kakinya. Belokin lagi. Lepas lagi remnya. Oke, pelan-pelan ya. Angkat koplingnya setengah. Yuk, balikin lagi perlahan. 1, 2. Oke, ini awas ibu ini ya. Oke, lanjut lagi, lepas rem kakinya. Agak di kiri sedikit. Ini ada mobil kan di depan kan? Kita harus papasan nih. Jadi kalau papasan tuh harus pelan-pelan ya. Gini, karena kita harus ngukur nih jarak samping kiri sama kanannya. Aduh, bapak tuh bannya belok pula tuh. Agak di kiri sedikit. Dan
nih, kalau udah dekat sama tujuannya, kita injak kopling. Lalu angkat koplingnya lagi setengah, kurang kanan dikit. Oke. Untuk kiri udah bentok nih ya, jadi jangan dikiriin lagi. Jadi coba Elis tengok sebelah kiri Elis. Oh, udah Dia nggak bisa. udah nggak bisa lagi kan, jadi setirnya jangan sampai ke kiri lagi ya, karena kalau kiri udah mepet nih, terus kita kiriin lagi Masuk, nyemplung parit nanti. Jadi kalau udah mentok gini jangan dikiriin lagi, udah tinggal lurus saja ataupun berhenti gitu. Jadi pilihan terbaiknya adalah berhenti sebetulnya. Itu ban bapak itu kan belok kan, itu agak rawan tuh kalau kita majuin, karena sebelah kiri juga udah mepet. Kalau kita paksa majuin dengan posisi ban bapak itu belok gitu, nyangkut dia nanti. Nah, yuk jalan lagi. Lepas rem, setengah kopling. Oke. Nah, jadi kita posisi jangan kesana kali juga, itu jalan orang soalnya. Jadi kita di kiri aja, di jalan sendiri lah. Takutnya gini, karena kebanyakan space di sebelah kiri, motor jadi masuk dari kiri. Sedangkan ini sempit banget nih. Coba tambah gasnya pelan-pelan, stabil ya. Oke. Ini kan ada polder kan, dilepas lagi gasnya. Karena kalau digas terus kan jadi kenceng tuh. Nanti gitu dia ngelewatin polder, kita terbang nanti boom gitu. Oke. Ya paling nggak ya gitu lah ngelewatin polder kan. Dia lembut. Agak di kiri sedikit. Oke. Contoh depan nih Alis. Ini kan dia simpangnya kan blind spot kan, titik buta kan, nggak nampak tuh lawan dari sana tuh. Kita boleh klakson nih untuk ngasih tahu sama lawan ada kita dari sini gitu. Gak usah direm ya. Nah coba klakson. Oke. Nah ini ikuti belokannya ya. Putar kiri sini. Putar kiri. Tadi Elis lupa injak kopling, betul? Makanya langsung getar dia. Jadi harusnya pijak kopling dulu baru rem. Karena kita kondisi lambat nih. Dah, lepas rem lagi. Angkat kopling setengah. Belokin lagi kiri sini. Yuk. Oke. Cukup. Mendekati lurus dibalikin. Kalau miring koreksi, miring kan? Koreksi dong. Berarti ke kiri. Polder lagi, jadi lepas gas. Untuk jarak kiri juga diperhatiin ya. Nah coba kita belok kiri lagi Alis di depan. Nyalakan lampu sen kiri. Kalau udah dekat sama simpangnya, nanti kopling dipijak dulu. Bukan remnya ya, tapi kopling dulu dipijak. Nah kopling pijak full, angkat setengah kopling, spion terlalu wait, ada mobil kan, nanti patokannya spionnya sejajar dengan tembok. Baru Elis putar ke kiri. Ya setengah kopling dulu, tahan kopling setengah dulu ya, lagi angkat sedikit lagi, tahan. Oke yuk go, putar kiri sini, angkat lagi kopling setengah. Oke. Yuk balikin 1, 2. Nah makanya itu tuh untuk saran muter setirnya jangan gini-gini. Banyak kali gerakan jadinya. Coba lebih dienakin lagi belokin setirnya. Jadi terlihat nggak kaku dia.
Udah, gimana? Aman? Aman. Sambil jalan sambil diputar. Sambil jalan sambil dibelokin ke kiri, yuk. Lagi. Oke. Mendekati lurus dibalikin. Yuk. Satu aja, Lis. Kelamaan kan? Itu bahaya tuh kalau misalnya belok kayak gitu. Nanti kalau terlambat belok jadinya masuk parit. Plung, nyemplung dia. Jadi mutar setir jangan lempar-lempar gitu. Tak, jangan gitu. Harusnya gini tangan itu, nyilang deh. Coba kita stop dulu. Kopling full sama rem. Oke, sekarang buat netral dulu. Netral ke bawah, rem tangan tarik. Jangan dipencet ya, harusnya tinggal tarik aja biar nggak turun lagi dia. Dah, lepas kopling sama remnya. Kopling. Nah, sekarang ini coba Elis improve nih cara mutar setirnya. Biar ada perubahan ya. Karena untuk kopling sama remnya nggak begitu masalah. Tinggal cara beloknya aja nih yang agak jelek dia. Jadi sekarang kita improve nih. Jadi kalau misalnya belok kiri, bukan kita gini. Kan ini kan tadi nampung gini kan. Ini gini. Jangan gini. Tapi gini deh. Ngambil. Gitu. Lagi terus. Sap. Jadi berapa kali gerakan aja, 3 atau 2 kali gerakan udah full, udah banyak beloknya. Nanti ngebalikinnya juga sama. Ini ngedorong gini, ini ngambil. Gitu. Gitu. Gini ya. Ini kan mentok nih. Coba balas ke kanan 2 kali. Iya, betul. Gini. Balas kanan 2 kali. Ke sana. Terus dorong lagi. Ngambil dari luar ngambilnya. Dari luar ngambil. Gitu. Ini dorong ke sana dulu tangannya. Sampai mentok tangan kiri ke sini. Nih. Kan gini kan? Gini. Ini baru ngambil. Stuck. Gitu. Bukan langsung lompat ya. Ini dorong dulu ke sana. Ini lepas tangan kanannya. Kayak gitu kan. Itu belok kiri tuh. Ya kan? Kalau belok kanan, ini kedorong ke sana gantian. Tangan kiri yang bergerak. Gini. Cak belokin dulu. Bukan lompat gitu, Elis. Nggak lompat ya. Cak belokin ke kiri dulu setirnya sampai full. Ini mentok nih kan. Ya kan? Tangan kanannya lepas. Lepas tangan kanannya. Dah, lepas tuh ya. Ini ngedorong sampai sini. Dorong dia sampai sini. Dorong, ngambil. Nah, gitu. Ulangi lagi terus. Ini dorong lagi tangan kirinya. Dorong ke sana tangannya. Dorong lagi, ini ngambil. Nah, gitu. Coba lagi terus. Jangan dari dalam ngambilnya. Dari luar. Dari luar. Lagi coba belokin kanan lagi sini. Belokin kanan. Ngambil. Nah, gitu. Lagi. Ngambil lagi. Nah. Gitu ya. Ngambil jangan dari dalam gini. Kalau dari dalam gini nyangkut tangannya. Dari luar. Nah, tuh. Coba balas ke kiri 2 kali. 1 lagi. 2. Jadi lebih dienakin lagi belokin setirnya. Jadi yang bermasalah sekarang waktu belokin kanan setirnya. Untuk belok kirinya nggak begitu masalah. Jadi lebih aktif nih tangan kirinya. Oke? Yuk jalan. Kopling full. Kaki standby di rem. Dah, gigi 1. Ininya Ini dulu. 1, 2, 3. Ya, gigi 1. Rem tangan baru turunkan. Angkat dulu, pencet ke bawah. Ya. Lihat situasinya. Kosong. Yuk jalan. Coba Elis belok kiri depan. Sen kiri nyalain. Kan ada gang nih kan. Agak ke tengah dikit ya. Ke tengah dikit. Dikit aja tapi. Nah. Nanti patokannya spionnya di ujung jalan dibelokin. Kopling full dulu. Lalu angkat setengah kopling. Yuk, puter. Enakin kayak tadi. Nah, gitu. Angkat lagi koplingnya. Jadi 2 kali gerakan udah full tuh setirnya. Udah banyak dibelokin. Yuk, balikin. 1, 2. Nah, agak belum sempurna ya untuk belok kanannya. Karena kalau dengan cara belok yang kayak awal tadi, yang sebelum diimprove, kan gini-gini tuh. Gerakannya banyak kali. Belokin setirnya sedikit. Kita udah capek duluan ibaratnya. Udah capek duluan, udah ngos-ngosan. Cuma belok cuma sedikit. Agak di kiri sedikit. Nah, coba kita berhenti. Kopling full sama rem sedikit. Untuk remnya udah mulai bagus ya. Nah, sekarang ini kita stop ditanjakan nih. Ya kan? Jadi remnya nggak boleh dilepas. Jadi gimana caranya tadi? Lepas kopling setengah. Sampai ada bunyi tadi. Iya, kayak getaran gitu kan. Atau dorongan.
kerasa tuh, lepas remnya. Kan maju dia kan. Jadi kita dapatkan dulu powernya, tambah dulu powernya, baru boleh lepas remnya. Karena kalau tenaganya belum ada atau powernya belum ada, langsung lepas remnya, mundur dia meluncur ke belakang. Nah sekarang coba kita improve yang belok kanannya ya. Jadi nanti di depan tuh belok kanan gitu. Boleh tambah tipis-tipis. Dan posisi Elis di kiri ya. Jadi nggak boleh langsung kanan Elis. Karena itu jalan orang. Nanti tiba-tiba ada orang yang mau masuk, jalan yang diambil kan nggak mungkin. Mau dari mana dia? Agak di kiri sedikit. Coba lihat space di kiri kita. Masih Lebar banget. Nyalakan lampu sen kanannya. Udah mulai dekat sama simpang, kopling boleh pijak full dulu. Biar kecepatannya melambat ini kan. Nah, mengulah lagi dia. Nah, sekarang dia mati mesin nih. Injak kopling sama rem juga ya. Start. Dah. Yuk, maju perlahan. Lepas remnya. Angkat setengah kopling aja. Agak dipijak kopling dikit. Patokannya, spionnya sejajar dengan tiang tuh. Udah, belokin. Kayak tadi ya. Oke. Maju lagi perlahan, dibalikin lagi perlahan setirnya ke kiri. 1, 2, yap, agak di kiri dikit ya, koreksi dikit ya. Oke, nyalakan lampu sen kanannya. Agak dibelokin sedikit ke kanan. Jadi pokoknya gini, basic untuk dasar belok kanan tuh kita nggak boleh makan jalan. Nanti patokannya spionnya di ujung jalan baru dibelokin. Nah, kopling full, rem sedikit, tengok situasi ya. Spion juga dipantau tuh. Nah, maju lagi perlahan, lepas rem setengah kopling. Yuk, belokin. Cukup setirnya. Karena belok kanan kan Elis, jadi nggak boleh mentok-mentok kali juga. Karena kita harus ngambil sebelah kiri. Karena kalau kita mentokin, jadinya ngambil yang kanan. Itu kan jalan orang kan. Nanti kalau situasi ramai kayak gitu, gimana? Berarti nggak boleh mentok kalau yang kanan. Dia ya kadang bisa mentok, kadang enggak ya. Sesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau butuhnya ternyata harus mentok ya mentokin. Kalau enggak ya jangan. Tinggal kita aja yang ngatur tuh. Kayak stang motor lah ibaratnya. Ada kalanya dia sampai mentok, ada enggak gitu. Ini kalau ada objek di kiri gini ya kita harus menghindar sedikit ya. Sedikit aja. Dan sewaktu menghindar tuh juga kita lihat spionnya. Mana tahu ada orang di samping. Oh, tadi belok dia. Aman lah. Agak di kiri sedikit. Coba Elis belok ke kanan lagi Elis. Nih, depan nih. Nyalain lampu sen kanan. Mobilnya dikoreksi dikit. Oke. Kopling boleh pijak full dan agak ngerem sedikit. Lepas lagi remnya. Spion di ujung jalan dibelokin yuk. Lagi. Tambah lagi dikit. Oke. Balikin lagi. Iya. Kan lumayan agak enjoy kan daripada yang tadi push and pull gitu, tarik sama dorong gitu kan. Tapi kalau misalnya belokannya cuma sedikit, sedang misalnya belokan sedang gitu kan, nggak apa-apa kita beloknya cuma pakai gaya yang push and pull gitu. Tapi kalau belokan banyak, misalnya parkir atau putar balik gitu kan, atau belokan tajam, itu usahakan pakai teknik menyilang dia. Jadi untuk mutar setir itu ada beberapa teknik gitu. Agak di kiri sedikit. Ini mentok, coba kita ke kiri. Jadi dibiasakan kalau udah dekat simpang pelan-pelan ya Nis. Kopling sama rem. Kopling rem. Kita harus tengok situasi dulu nih. Nggak mungkin kita langsung meluncur keluar gitu, nanti orang kaget. Ntar ya, belum. Udah yuk sambil diputar. Oke, angkat setengah kopling. Belum. Yuk balikin. 1, 2, yap. Dia kayak mendekati lurus atau kepala mobilnya udah mulai mengarah ke tujuan, baru dibalikin setirnya.
Oke, nyalakan lampu sen kirinya. Agak di kiri sedikit. Luruskan kembali. Udah mulai deket sama simpang, pijak koplingnya dulu full. Lalu angkat koplingnya setengah. Biar maju lagi sedikit deh kan. Sedikit lagi. Oke, tahan koplingnya. Tengok situasi. Jangan panik, jangan panik. Lepas rem kakinya coba. Oke, go. Putar. Banyak. Kita ngambil yang kiri dulu ya. Yap, balikin. 1, 2. Oke. Nanti kita muter balik di depan. Jadi kalau misalnya mau muter balik itu harus ambil yang kanan ya. Boleh tambah gasnya dikit-dikit. Jadi posisinya harus di kanan. Jadi pindahnya bertahap deh, dikit-dikit. Tuh kosong tuh kan? Diarahin kanan. Oke, lepas gasnya. Karena kita harus pelan nih. Udah mulai dekat sama belokan, pijak kopling full. Rem dikit. Nah gini Elis, patokan beloknya. Coba stop dulu. Kopling full sama rem. Jadi kalau udah mau berhenti itu koplingnya full dulu ya, jangan lepas dulu. Coba rem dulu. Di rem. Nah jadi kalau misalnya mau putar balik, tadi kan kita belok-belok di sana itu kan patokannya spion kan. Nah kalau misalnya mau putar balik ini, patokannya bahu kita. Jadi badan kita buat dia sejajar dengan itu ujung belokan itu. Ini. Iya, kurang maju dikit ya. Nah jadi badan kita sejajarkan dengan ujung belokannya baru diputar. Nah tuh kayak gitu. Udah? Baru dibelokin full kanan setirnya sambil berjalan. Lepas rem kakinya, putar full setir kanan. Langsung full kanan. Oke. Nanti mendekati lurus dibalikin. Yuk. 1, 2. Kita ngambil yang kiri aja ya. Tengok juga spion kirinya. Ini kan mesin udah meraung nih kan Elis. Nah sekarang coba kita ganti gigi 2. Caranya gini. Kan sekarang lagi injak gas nih. Jadi caranya injak kopling lepas gas. Injak kopling. Lap gasnya lepas, gigi 2. Kiri belakang. Oke. Angkat koplingnya. Digores sedikit mobilnya. Oke. Baru digas lagi. Tapi jangan kencang-kencang dulu ya. Ini nyantai aja, pelan-pelan aja. Kan ada polder kan, lepas gas. Udah, ini ganti G1 lagi. Kopling full, G1. Oke, angkat koplingnya perlahan. Sambil tengok situasi kanan kiri. Oke, sekarang kita gas lagi sampai kerasa meraung dia mesinnya. Belum stabil tuh. Tapi ini ngeng gitu. Nah tuh, kopling full, gas lepas. Oper G2, kiri belakang. Dan slow aja, jangan tutok. Gitu jangan gitu, dia harus dek lembut aja geraknya. Nah, angkat kopling, gas kembali. Jadi untuk geser ini nggak usah terburu-buru, nyantai aja. Ini kencang kali nih. Oke, gas lagi, stabil. Nanti belok kiri depan ya. Tengok spion kirinya. Nah, agak diarahin ke kiri lagi mobilnya. Ke kiri lagi, lihat spionnya lagi. Nah, ikuti belokannya ya. Kalau belokan kayak gini nggak ada patokan ya, jadi langsung ikut aja. Kalau kurang, pakai gas. Ya boleh. Kalau misalnya butuh, oke. Kalau butuh boleh gas. Nah, dibalikin lagi perlahan. Tapi kan dia kencang banget kan, ya gasnya dilepas lagi. Kan tahu kan fungsi gas apa kan? Nah, ini ganti G1 lagi. Kopling full, G1. Kiri depan, oke. Angkat lagi koplingnya. Boleh pakai gas, cuman ini diatur gasnya. Kalau gas terlalu banyak ya pasti mobilnya kencang kan. Jadi gasnya dikurangin lagi, dilepas. Jadi kalau ketemu jalan jelek atau ketemu polder, ganti 1. Pakai G1 dia supaya lambat mobilnya. Nanti kalau jalannya udah lancar lagi, udah meraung mesinnya, ganti gigi 2 lagi. Sama kayak naik motor tuh, naikkan, turunkan giginya. Nah, coba kita gas lagi nih ya. Gas dikit.
sampai kedengeran suara mesinnya agak berat atau meraung dia. Coba lagi. Nah tuh, ya kan? Kopling full, gigi 2. Nyantai aja ya. Nah gitu, jadi nggak kasar kali. Nah tinggal atur gasnya aja nih. Ini posisi kita terlalu ke kiri nih. Oke. Karena pastinya gigi 2 lebih kencang daripada gigi 1 kan. Jadi gasnya dikontrol. Jadi kalau nanti ketemu hambatan, kita harus pelan. Itu ditukar gigi 1 lagi. Karena kalau kita paksain gigi 2 terus di kondisi yang pelan, nanti gampang mati mesin. Ini waspada simpang nih kan, lepas gas. Nampaknya sepi, nanti ada bocil naik iya, motor. yang pulang sekolah. Agak dilepas gasnya lagi. Ini kan jalan jelek nih. Rem dikit-dikit, kopling pijak full, ganti ke 1. Dorong lagi ke 1. Itu masih netral tuh ya. Itu gigi 3 tuh. Salah. Kopling full dulu. Kopling pijak full. Nah, benerin dulu. Itu kan gigi 1 kan? Itu kan gigi 3 tuh. Ganti gigi 1. Coba gimana caranya? Bukan, itu gigi 4 malahan. Netral dulu, kiri, depan. Itu baru 1. Angkat kopling lagi. Jadi kalau nah nggak gitu juga angkat koplingnya, mati mesin pasti. Injak kopling full, start. Dah, angkat kopling nggak pernah kayak gitu, dia harus pelan-pelan. Yuk, jalan. Setengah kopling. Elis harus paham tuh. Kalau seandainya kopling digituin, pasti mati. Kita pasti nggak mau mati mesin, makanya kita harus kontrol, harus fokus. Agak di kiri sedikit. Coba kita belok kanan depan nih, Lis. Nyalakan lampu sen kanannya. Iya, gang ini ya. Ini gak usah digas. Kira-kira spion di ujung jalan, nanti dibelokin. Setengah kopling lagi. Kopling setengah. Yuk, putar. Yap. Oke. Balikin lagi yuk. Tahan dulu setirnya, karena masih miring deh kan. Tahan dulu, baru diluruskan lagi. Jadi kita atur tuh setirnya tuh. Nampak depan tuh ada lagi yang lagi mau mundur kan. Dipantau ya. Ini siswa saya juga nih, mobil ini. Rumah saya dekat sini. Di mana? Di lurusan satu lagi tapi. Ini ya murid. Tapi udah lama dia, ada 2 tahun yang lalu. Tapi dia lagi nggak mundur nih. Coba lihat. Kenapa? Oh, karena ada space di. Kita makan jalan dia, otomatis dia makan jalan kita lagi. Saling makan jadinya. Depan belok ke kanan, nyalakan lampu sen kanannya. Posisi jangan makan jalan ya, Lis. Dan jangan digas lagi. Kita butuhnya harus pelan nih, jadi kopling pijak dan rem tipis-tipis. Patokannya, spionnya kira-kira sejajar dengan ujung inilah rumah ini. Tapi perhatiin dulu, pastikan aman. Kiri aman, kanannya? Kanan aman. Aman, oke ya, masuk. Putar setir kanan. Lagi, oke. Dibalikin lagi yuk. 1 lagi. Agak terlambat, jadi hasilnya miring deh kan? Koreksi langsung. Tengok spion kirinya. Oke, luruskan. Aduh, kenapa jalan kaki sebelah kanan? Kurang kanan lagi sedikit. Gak apa, jauh tuh. Kan jauh kan? Dah, tambah gas lagi coba. Nih. Yuk, ganti gigi 2. Kopling, koper 2. Oke, lepas koplingnya. Agak perlahan ya lepas koplingnya, biar nggak nyentar gitu dia. Nanti kalau kondisinya bakal pelan, ganti ke 1 lagi. Pokoknya gitu-gitu terus tuh. Hati-hati simpang. Kalau ketemu simpang agak dikurangi gasnya sambil diperhatiin situasinya.
dikit. Kita ganti gigi 1 lagi guys. Kopling full, gigi 1. Segera ya. Oke, angkat lagi koplingnya. Tengok situasi kanan kiri. Oke. Gas lagi, stabil. Lagi, sedikit lagi. Nah, tuh kan meraung kan? Yap, ganti gigi 2. Oke. Nyantai, jangan balap. Oke, di depan belok kanan ya. Bukan yang ini tapi yang sana. Mana? Nah tuh, nyalakan lampu sen lagi. Udah prepare nih, persiapan dari sekarang. Jadi nggak boleh digas lagi. Kopling, pijak. Agak di kiri sedikit, kopling pijak full. Rem dikit-dikit. Kan nggak mungkin Elis pakai gigi 2 nih, kondisi gini. Jadi harus pakai gigi 1. Sama kayak naik motor kan, nggak mungkin gigi 2 tuh. Nah, yuk maju lagi perlahan. Ini mobil ini masuk nih. Lagi maju lagi perlahan-lahan. Oke, lihat situasi. Setengah kopling lagi. Bentar ya, mobil ini masih mau U-turn tuh. Oke, maju lagi dikit ya. Kopling jangan digituin. Kalau digituin pasti mati. Ingat aja tuh. Jadi kalau kopling digituin pasti mati. Ntar ya mobil. Tuh udah habis tuh kan. Sebelah kiri juga kosong nih, boleh nih. Yuk, setengah kopling. Agak diarahin ke tujuannya. Belokin ke arah kanan. Oke, cukup. Balikin lagi perlahan, tahan dulu karena masih miring kan. Sambil dibalikin lagi. Yap, tambah gas. Oke, coba. Yuk, gigi 2. Cepet kali sih. Sampai bersuara deh kan, duduk gitu. Agak dilepas gasnya. Ini kan bundaran kan, sambil diperhatiin situasinya. Agak dikiriin. Kanan-kanan lagi. Kita harus ikuti jalurnya nih. Kalau kurang tambah aja lagi. Oke, balikin lagi. Itu udah hal yang wajar tuh ya gitu. Luruskan lagi setirnya. Di depan tuh kan ada polder tuh. Nanti kita ganti gigi 1, tapi nanti agak dekat aja. Jadi sebelum poldernya udah ganti gigi 1 ya. Nah ini coba kopling pijak full, oper 1, kiri depan. Oke, angkat koplingnya. Ini jangan digas dulu ya, biar dia perlahan dulu lewatinnya. Oke. Iya. Hati-hati bocil-bocil ini. Dan waspada ya, ekor mobil Terios nih. Oke, lewat kiri lagi sedikit. Gas lagi sampai dia agak meraung. Nah, masuk gigi 2. Oke, angkat kopling, gas kembali. Kan persis kan kayak motor kan, iramanya kan, ngeng, mau pergi. Iya. Nanti kita buat menepi kayak tadi ya mobilnya. Jadi Elis ambil kirinya aja, ambil ke bagian sebelah kiri. Oke, lepas gas, rem dikit-dikit, rem lagi dikit, pijak kopling full, gigi 1, rem lagi dikit. Yuk 1, angkat koplingnya. Ya, agak di kiri lagi dikit. Iya, udah cukup kirinya. Nanti kalau kita kiriin terus masuk ke roti gembong. Nah, pasang lampu sen kirinya. Dan kalau udah mau nyampe gini, kaki jangan digas lagi. Takutnya jadi salah pijak kan. Jadi kaki dikopling sama di rem. Dibuat ke pinggir mobilnya, kiriin, kopling pijak full, dirapin lagi ya, berarti belokin lagi kanan setirnya, luruskan lagi mobilnya. Jadi mobilnya kan lurus nih, kan tadi belok mana nih sekarang? Kanan. Belok kanan kan, balikin lagi ke kiri.
dilurusin ya. Oh. Nah gitu. Jadi kalau misalnya parkir, posisi setirnya harus lurus nih, harus gini dia, harus lurus rodanya. Nah, sekarang netral, rem tangan tarik, langsung tarik aja ya. Nah, setelah itu boleh lepas kakinya, dua-dua. Nah, habis itu juga boleh matikan dulu AC-nya. AC-nya matiin off. Kalau ini kencang dia. Jadi matiin AC yang off. Mana yang off ya? Kira-kira. Nah, itu pencet tombolnya. Habis itu baru engine stop. Tekan tombolnya 1 kali. Nah, gitu. Kayak mana kira-kira? Palingan beloknya sih. Tapi udah mulai diimprove kan, cara beloknya kan lebih nyaman yang Iya. agak nyilang gitu, lebih cepet dan lebih banyak dia jadi belokannya. Kalau misalnya yang tadi awal tuh gini-gini masih kewalahan, jadi panik sendiri kan, Iya. kayak terlambat belok jadinya, gitu. Jadi yang perlu diimprove lagi ya nggak ada sih, tinggal pembiasaan aja lagi. Iya, terus kayak masih lupa kadang lepasnya tuh, itu aja. Jadi pokoknya kalau misalnya mau berhenti harus pijak kopling baru rem. Kalau berhenti ya jangan lupa koplingnya kalau mau berhenti. Terus juga kalau misalnya udah mulai deket sama tujuan, misalnya deket sama simpang, kopling pijak dulu full, biar kita yang kontrol nih speednya. Baru setengah kopling lagi. Oke? Pasti jangan lupa diambil. Bisa? Nah caranya itu di situ ada ininya, penguncinya. Yang kecil tuh, yang ini nih. Ada. Oh ini? Ya, cetek bukan. Ditarik. Ditarik. Iya. Gini ya, Lis. Ini ya. Diginiin ya. Oh ininya? Iya. Nah, Oh, gitu. Nah, dibuka pintunya. Tengok juga spionnya. Jadi sebelum buka pintu tengok spionnya ya. Aman? Oke.